Salam olahraga. Asik. Halo semua, apa kabar? Hari ini gue mau ngobrolin tentang smartwatch lagi. Ya lo tau gue udah beberapa kali nge-review smartwatch, dan hari ini gue akan ngobrolin tentang Huawei Watch Fit. Kalau ngikutin video-video gue sebelumnya, mungkin tahu bahwa gue pernah review smartwatch yang mulai dari yang gede, kecil, mahal, murah, touchscreen, nggak touchscreen, tahan lama baterainya, ada yang cepet, ada yang koneksi dengan iOS, Android, atau apapun itu, udah cukup banyak lah ya. Ada beberapa bahkan yang gue coba tapi nggak gue bikinin video. So, this is one of the area that I love to explore. Oke, hari ini gue kedatangan Huawei Watch Fit. Iya, gue tahu banget kalau Huawei masih belum terkoneksi dengan GMS lagi. Jangan kabur dulu, karena GMS sama sekali nggak ada hubungannya sama Huawei Watch Fit. Ya, hampir sama sekali nggak ada hubungannya. Anyway, gue akan jelasin kenapa ini nggak ngaruh ke GMS, dan kedua, it's a really good product. Let me tell you 3 reasons why. 3 alasan kenapa Huawei Watch Fit ini really worth to consider. Pertama adalah desainnya. Desainnya itu nggak bulat dan nggak kotak. Kebanyakan smartwatch di luar sana adalah bulat dan kotak, tapi ini persegi panjang, yang lebih mirip mungkin ke activity wear yang tipis banget, layarnya kecil dan panjang. Ini smartwatch, full smartwatch function, mau mulai dari notifikasinya, layarnya berwarna, segala macam, itu nanti kita bahas. Tapi secara desain, ada yang suka, ada marketnya yang udah mungkin antara suka memangnya persegi panjang atau bosan sama circle atau square. Nah, ini juga hadir dalam 3 warna untuk strapnya. Strap dari karet ini yang cocok untuk olahraga atau kegiatan aktif, yang artinya kalau kena keringat nggak apa-apa, lebih baik dari strap kulit. Itu hadir dalam 3 warna, mint green, orange, sama black. Ya, itu lo bisa pilih sesuai selera lo. Yang kedua adalah ada satu fitur yang mungkin sekarang lagi agak populer, yaitu blood oxygen meter atau oximeter, yang pengukurannya adalah SpO2. Kenapa populer? Karena dia bisa mendeteksi kalau kita terkena COVID atau Corona, dia ada potensi untuk kena hypoxia juga. Hypoxia adalah jumlah oksigen dalam darah yang menurun di bawah certain persen lah. Gue bukan medical doctor, tapi ini bisa dicek sendiri bahwa keadaannya adalah seperti itu. Bukan berarti kalau kita blok oksigennya rendah adalah kita kena COVID, bukan. Tapi kalau kita ada COVID, dia bisa menambah deteksi apakah kita ada hypoxia juga apa enggak. Gue bukan medical doctor, sekali lagi lo cek sendiri, double check lagi ini bener apa enggak. Tapi itu yang gue pelajarin, oke? Bukan untuk deteksi COVID, tapi deteksi blood oxygen. Dan ini biasanya smartwatch yang ada ini harganya lebih mahal, dan ini cuma 1,3 juta. Hampir sama sama oximeter, but you get a lot of things else. Ini ada GPS-nya, ada heart rate monitornya, ada notifikasi, berarti ada terkoneksi melalui Bluetooth, segala macam. Itu like a smartwatch, dan lo dapat banyak banget. Dan ini bukan berarti kalau lo mikirin Huawei harus GMS, kalau connect ke Android pun nggak masalah, nggak perlu fitur-fitur yang ada GMS-nya itu. Dan ini juga bisa connect ke iOS. Hanya mungkin ada beberapa aplikasi seperti Huawei Music itu nggak ada. Well, kita juga nggak pakai Huawei Music sih. Kalau kita ya Spotify segala macam nggak masalah. Yang ketiga, yang penting dari device ini kenapa patut di-consider adalah baterainya. Gue jarang tes baterai, tapi kalau smartwatch karena untuk mengukur tidur dan stress meter juga perlu dipakai terus, jadi gue pakai sampai tidur, sampai berhari-hari. Tepatnya di gue bertahan dengan gue olahraga sekali sehari, dipakai terus, gue bergerak sekitar 3.000 sampai 5.000 langkah sehari, notifikasi nyala, dan itu akibatnya bertahan sampai sekitar 3 harian. Dijanjikan 10 maksimalnya, tapi 3 harian itu udah lebih dari kebanyakan smartwatch di luar sana. Karena katanya menggunakan dual chip. Gitu. Itulah kenapa alasannya baterainya bertahan cukup lama. I mean it. Baterainya bagus. Itu penting di smartwatch. Kalau nggak, smartwatch lo harus charge setiap hari. Akibatnya kapan akan mengukur tidur? Ribet banget. Mau tidur, charge dulu, baru pakai tidur, terus bangun, lihat, nanti harus charge lagi tengah. Ribet. Jadi intinya, ini bisa dipakai sebagai kita yang mungkin harusnya everywhere is your playground ya sekarang ya. Everywhere is your sports playground, including your house. Jadi kalau kita terbatas harus keluar di masa-masa pandemi seperti ini, mungkin kita bisa lebih banyak berjalan di rumah atau berolahraga di rumah. Dan ini dipakai terus, it works really well. Mungkin kekurangannya satu ya, chargernya itu menurut gue belum
wireless charging yang bisa kemana aja. Jadi kalau gue punya beberapa wireless charger port di tempat gue bisa charge di mana aja. Cuman dia ada kabel khususnya sendiri dan tidak bisa dibalik karena magnetic juga. Wah, tapi nggak ngaruh banyak lah. I mean, this is really worth it untuk 1,3 juta. Gimana menurut lo? Boleh komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Stay healthy, stay active, stay alive. Thank you.